Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih kepada Allah yang telah memberikan kita semua untuk kesekian kalinya memiliki kesempatan guna mengikuti diklat dai kader Aswaja yang langsung diasuh oleh beliau Bapak Kiai Haji Dr. Buya Yahya Ma'arif selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon, Jawa Barat, yang saat ini telah memasuki tahun kedua dan pertemuan kedua. Karena dakwah itu sebenarnya kita semua itu mampu, hanya saja kita kadang tidak tahu atau mungkin tidak mau. Karena dakwah itu tidak menunggu untuk kaya, tidak menunggu untuk pulang, tidak menunggu untuk boyong, tidak menunggu Ramadan, tidak menunggu malam Jumat. Setiap hari kita bisa berdakwah. Dan untuk mengetahui bagaimana cara berdakwah dan seterusnya, untuk membuka pengetahuan kita, juga untuk membangun perhatian kita dan kepedulian kita, maka mungkin langsung saja mari kita simak bersama gelombang-gelombang ilmu yang akan disampaikan oleh beliau, yang akan membangun semangat kita untuk selalu berdakwah. Untuk itu dumateng panjenenganipun kawula sumanggaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma inna ya Rabbana inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa aynin la tatma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana rizukna tabata qabla al-maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut, amma ba'du. Yang kami hormati para masyayikh Lirboyo yang telah mendahului kita, semoga Allah mengampuni beliau-beliau dan mengangkat derajat beliau. Yang masih sugeng, semoga diberi oleh Allah panjang umur, kesehatan, keistiqomahan, kemudahan untuk bisa membimbing kita semuanya. Dan juga calon-calon penerus, para juru dakwah yang kami cintai yang hadir di majelis yang mulia ini, semoga Allah senantiasa membuka hati, memberi semangat berjuang, dan membersihkan dari bermacam-macam kehendak dan maksud yang tidak baik, hingga tidak datang ke tempat ini, tidak datang ke pondok kecuali karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah memulai dengan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, yaitu masih di seputar dakwah. Dan termasuk yang terakhir kemarin kita mengulas kembali apa yang sudah kita pelajari bersama pada tahun yang lalu. Hanya ada sedikit kunci yang harus kita pakai kalau kita kemana-mana dan di mana-mana. Hendaknya bukan di saat kita mengajar, akan tapi di saat kita belajar, kita hendaknya membiasakan diri mempunyai catatan atau notes atau apa saja. Itu sangat penting. Kadang subhanallah ilmu Allah itu dikirim oleh Allah di saat kita berlalu begitu saja, sehingga ada lintasan-lintasan ilham. Itu adalah ilmu yang sangat berharga. Atau kadang kita mendengar dari lidahnya seseorang yang mungkin tidak akan kita dengar di hari yang lain. Dan kemampuan kita menghafal bermacam-macam. Dan mungkin kita hafal saat itu, tapi kita bisa lupa setelah itu. Jadi termasuk untuk mengundang ilmu yang banyak itu adalah kecakapan kita dalam mencatat apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Jadi cakap mencatat, ini perlu. Sehingga kemana-mana kita punya notas kecil untuk permasalahan. Termasuk membaca masyarakat, karena juru dakwah itu harus peka, sehingga tahu apa yang dibutuhkan masyarakat. Jadi harus ada catatan. Kadang kita lupa, kadang-kadang catatan kita tertinggal bahwasanya masyarakat ini butuh seperti ini.
Kami ingat dan mencoba kita ingat-ingat sepanjang perjalanan. Karena tidak dicatat lupa. Apa tadi saya punya pikiran yang cemerlang tadi. Jadi perlu catatan itu. Kemana-mana harus nempel. Di saat kita mau menyampaikan sesuatu. Ataupun di saat kita ingin mencermati masyarakat. Maka ketangkasan kita dalam mencatat itu penting. Kadang orang itu punya kebiasaan atau belum terbiasa untuk seperti ini. Sehingga di saat menghadiri majelis ilmu dia bisa khusyuk. Akan tapi kalau tidak dicatat, lihat. Kita bukan seperti Imam Syafi'i. Kalau membaca begini kelihatan lembaran sebelahnya tuh ikut kehafal, bukan dihafal ya. Kita bukan seperti itu. Akan tapi kita harus. Tolong ini penting sekali membawa catatan dan begitu manfaatnya. Dan Anda pasti nilai plusnya ada dibanding yang lainnya yang tidak pernah mencatat. Biarpun yang tidak pernah mencatat secerdas apapun masih kalah dengan yang rajin mencatat. Karena itu termasuk otak itu. Kalau dari dalam istilah ilmu mustalah hadis ada dhabtus sudur, ada dhabtus sudur sama dhabtus sutur. Ada yang dhabtnya hafalannya dengan hati, hafalan sungguhnya atau dengan catatan. Sehingga catatan itu sangat penting. Jadi mohon dibudayakan yang semacam ini termasuk faedah. Kami punya buku catatan faedah yang jarang diketemukan di kitab lain. Tapi kadang kita membaca satu kitab unik, indah, saya kasih coret, saya kasih tanda. Kemudian tidak cukup saya kasih tanda, saya pindah ke buku. Jadi kemana-mana ada buku faedah-faedah. Ini kalau mencari di kitabnya nggak ketemu babnya di mana kira-kira. Ini perkataan ulama suatu ketika ulama berkata dalam masalah ini menarik, indah, unik. Saya catat. Dan kalau kita tidak punya catatan kemana-mana, kita akan kehilangan banyak ilmu. Tolong ini dipegangi. Jadi biasakan beli notas kecil yang harganya 5.000 atau 10.000 sama pulpennya sekali kemana-mana. Termasuk ilmu dicatat, permasalahan dicatat. Masalah fikih misalnya. Ini ada masalah fikih yang saya tidak bisa menjawab. Catat. Barangkali nanti ketemu ahlinya kita jawab. Atau kita langsung duduk-duduk di kamar daripada nganggur. Kita buka apa jawabnya. Itu yang menjadikan kita itu semakin cerdas di dalam memahami permasalahan masyarakat ini. Jadi mohon semuanya harus membawa catatan. Bukan saja di majelis ini, bukan di pelatihan ini, tapi dimanapun berada biasakan dengan membaca catatan. Baik. Kemudian kita sedikit mengulas pada pertemuan yang lalu. Adapun pertemuan saat ini kita akan mencoba sedikit memasuki masalah yang selama ini kita ingin bahas. 12 masalah yang diributkan oleh masyarakat, yang sebetulnya masalah itu tidak perlu diributkan. Tapi kami ingin mengulas kembali bahwa dakwah itu tugas semuanya. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Kalian semua adalah umat yang paling bagus yang dihadirkan di tengah manusia. Kalian semua tanpa terkecuali. Yang punya ciri ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Jadi ini khitab. Ini kalamullah diarahkan kepada semua manusia umat Nabi Muhammad. Artinya, siapapun dari kita yang ingin mulia hendaknya mengambil bagian dakwah. Amar ma'ruf nahi munkar. Yang kaya dengan hartanya, yang berjabat dengan jabatannya, yang punya tenaga dengan tenaganya, intinya tidak boleh ada yang tertinggal dari berdakwah. Termasuk tulabul ilm, para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu dengan ilmu berdakwah. Betul tadi disampaikan, bukan tidak mampu, benar. Termasuk kami itu cemburu yang sangat besar. Saya itu cemburu. Orang belajar masih kerepotan. Ini pondok, ini berkah ini ditaksis oleh para ulama-ulama, para wali. Pondok besar seperti Lirboyo itu keluar orang-orang yang Masya Allah. Lulusan Lirboyo membaca kitab bisa, ilmu punya. Dan tidak berlebihan jika dikatakan belum ada pondok-pondok seperti ini. Pondok-pondok besar Lirboyo, Sidoki di Langitan. Ini pondok-pondok besar yang sudah terbukti mencetak para ulama. Cuman yang kami sayangkan adalah ada di antara yang tidak jadi ulama itu tidak mau ngerti bahwasanya dia itu bernilai dengan ilmunya. Padahal mereka tuh punya potensi. Ayo bangun, itu loh yang bikin cemburu itu. Ini yang sudah jelas siap, sudah jelas ini mondok lama, sudah ada bekal. Ini kita cemburu, ayo bangun. Jangan sampai pulang ke rumah bingung, lalu balik bersama jualan sayur. Jualan sayur bukan sesuatu yang hina. Ke sawah bukan sesuatu yang hina, akan tapi lihat, Anda punya tugas yang lebih besar daripada itu semuanya. Mencari kasab yang halal itu penting, akan tapi ketahuilah Anda punya tugas yang lebih hebat lagi. Dan akan diberi oleh Allah nanti apa yang kita inginkan. Jadi Anda itu punya potensi. Alumni-alumni kelas-kelas sudah kelas aliyah, ini artinya sudah punya bekal, berbekal. Maka kehadiran kami ke tempat ini semoga ini termasuk bab kecemburuan, kecemburuan yang membuahkan
semangat kita untuk terus berjuang dan berjuang. Kalau tidak cemburu tidak ada cinta. Tidak ada cinta. Jadi makna kecintaan kepada saudaranya, cemburu ini karena kecintaan kepada saudaranya, jangan sampai. Dan kita menemukan kenyataan, bukan saja alumni dari sini, alumni tempat lain yang sudah bisa, ternyata sampai di rumah itu apa yang dikerjakan Ustaz? Saya jual pernik-pernik. Ustaz, jual pernik-pernik? Iya, miliknya siapa? Miliknya orang lagi. Jadi kerja di tempatnya orang. Ustaz, makom antum bukan di sini. Kami tidak merendahkan makom antum, karena antum tidak ngajar, ini yang bikin kecewa. Sementara orang butuh, orang yang suka membid'ahkan itu, hafal 3 hadis berani ke sana kemari. Lah ini alumni Lirboyo, hafal hadis, Bulughul Maram, hatam, Arba'in Nawawi, hafal, Alfiyah ngapal dari belakang, ceramah enggak mau, ngaji enggak mau, dakwah enggak mau. Ini bagaimana ini? Harus ini. Semangat, ayo. Fahami dirimu itu ada nilainya. Faham, engkau bisa, engkau mampu, betul. Cuman ada enggak mau, enggak mau. Dan juga tidak maunya mungkin karena belum ketemu jalan. Gimana caranya? Inilah yang harus kita hadirkan pada kesempatan ini, di majelis ini. Kemudian kemarin kita sampaikan dakwah itu ke semuanya. Dan dakwah itu hakikatnya adalah membawa umat kepada Allah. Jangan sampai salah. Artinya kita sendiri harus kenal Allah. Membawa umat kepada Allah. Kita rindu ridho Allah. Ini mengisyaratkan bahasanya ada orang berdakwah bukan karena Allah. Oh iya, ada. Nabi menyebutkan 3 manusia yang masuk neraka. Orang yang berjuang, penghafal Quran, punya ilmu agama tapi bukan karena Allah. Orang jihad di jalan Allah bukan karena Allah. Orang yang bersedekah bukan karena Allah. Ada orang bersedekah bukan karena Allah. Berdakwah bukan karena Allah. Ada. Makanya harus paham bahasanya dakwah itu menuju Allah. Kita cari ridho Allah, kita kenal ridho Allah, kemudian membawa umat kepada ridho Allah. Nah, kalau kita sendiri belum kenal ridho Allah, belum rindu kepada ridho Allah, kemuliaan di surga nanti, maka kita bisa salah sehingga kita membawa umat kepada diri kita sendiri, sehingga munculnya orang senang pangkat, senang dikerumuni santri, senang dikerumuni jamaah, diwahkan orang bahwasanya ini pondok tergede, jamaah tergede, majelis tergede. Dia menikmati dikerumunin orang, bukan membawa umat kepada Allah, tapi membawa umat kepada dirinya sendiri. Ini juga musibah. Sehingga nanti eker-ekeran dengan temannya. Satu pondok eker-ekeran. Ngiri. Kadang kakak beradik rebutan kos-kosan santri. Karena urusan makan. Wah, macam-macam. Kenapa tidak kenal Allah? Dan dakwah itu beban. Beban, artinya apa? Beban kewajiban di pundak kita. Artinya kalau kita faham ini beban kewajiban untuk mencari kemuliaan, kalau ada orang lain ingin mengurangi beban kita, tentunya kita akan senang. Sehingga semestinya kalau berpikir, gak boleh ustadz tuh ngiri sama ustadz yang lainnya. Tapi kenyataannya Masya Allah rebutan jadi ketua takmir masjid dan DKM. Rebutan khutbah raya Idul Fitri. Rebutan Masya Allah, ini musibah. Dan kita tidak boleh masuk bab itu. Sudah kita sebutkan kendala dakwah kemarin yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ada 2 kendala dakwah. Kendala dakwah ada 2, masih ingat. Yang pertama adalah tawadhu yang tidak pada tempatnya. Kalau suruh dakwah katanya apa? Masih ada kiai sepuh. Ya, terus kemana? Kiai sepuh didoain biar cepat mati. Ya, kurang ajarnya manusia ya itu. Kalau ada kiai sepuh, minta izin sama kiai sepuh, dekat sama kiai sepuh, minta didoain, minta dibarokahin, mau berdakwah. Jangan malah diam di kamar, masih ada kiai sepuh, masih ada kiai sepuh, masih ada kiai sepuh. Sementara yang butuh kiai sepuhnya, mohon maaf, sudah tidak bisa keluar malam kadang, jarang keluar, dakwahnya sudah berkurang. Bagaimana kalau kita tidak segera bangkit? Dan itu diam-diam membahayakan itu, sehingga mungkin terbetik di hatinya kapan kiai sepuh meninggal itu. Na'udzubillah. Itu karena apa? Salah dia tawadhu yang tidak pada tempatnya itu. Itu termasuk kendala dakwah itu, tawadhu yang tidak pada tempatnya. Kendala dakwah yang kedua adalah kemarin yang sudah kami sampaikan, kalau ada orang nongol di bendung, bab hasud. Ada orang maju, orang mana itu? Sehingga kadang kita mengkritiki yang tidak berarti. Tidak mudah memaafkan. Salah masalah nahwu sorabnya saja dibahas itu goblok katanya. Hanya kepleset saja ngomong inna daraba zaidun amrun. Salah kepleset dikit tak itu dan tidak ada hukumannya dengan fikih, tidak ada syariat halal haram. Itu sudah dihisab, dihitung betul kan. Tidak benar itu orang. Masa daraba zaidun amrun. Jadi kadang berlebihan. Karena apa? Hasad. Dengki.
Dan ini bermasalah sekali ini. Kemudian prinsip ya, setelah kita tahu dakwah itu membawa umat kepada Allah, ada 4 prinsip yang harus benar-benar kita yakini. Yang pertama, dakwah tidak harus nunggu pandai, dan dakwah tidak harus nunggu kaya. Ingat, kapan kita hidup sadar, wajib kita mulai saat ini. Makanya kalau ada santri, kok dakwahnya nunggu nanti kalau sudah jadi alumni, tidak bakal berdakwah. Karena dia belum paham siapa yang diajak itu. Sementara yang diajak dakwah seharusnya siapapun yang dengan kita saat ini. Makanya perlu menumbuh suburkan semangat untuk mendidik adik-adik kelas. Teman, kita mengajari ini termasuk dakwah. Jangan muluk-muluk ceramah di atas mimbar ribuan orang yang datang. Itu ternyata belum menyentuh hati kadang. Kami jujur, kami lebih senang kalau kami kumpul dengan santri yang sudah mulai bisa atau sudah bisa untuk memberikan pengarahan, mereka berjuang. Itu lebih senang daripada ribuan orang. Itu kadang di belakang itu ngobrol kalau ribuan orang. Kadang macam-macam, belum lagi anaknya main. Aduh. Jadi ribuan orang itu hanya sekedar syiar saja agar marak dakwah Islam, tapi yang mengena ya kayak begini ini. Ini kami tekuni, kami di mana-mana kalau suruh milih ada undangan 2. Yang satu ada ribuan orang, yang satu kok santri, biarpun 10 orang tapi santri lama, kami lebih senang 10 orang. Karena ini santri kunci, mereka bakal berjuang di jalan Allah. Ini ribuan orang, lihat itu yang dengar jujur berapa orang, dengarnya pun hanya sebentar. Ini kita ada majelis seperti itu, cuman ya untuk mengikuti keinginan masyarakat, ya sudahlah kita majelis rame-rame. Tapi seperti ini, kami juga ini kita mulai di beberapa tempat lain seperti di Langitan, kemudian di Mambaus Sholihin. Kita coba senang kita ngelihat santri-santri yang Masya Allah sudah bersemangat. Ini jangan sampai kita ini pulang itu yaitu nggak bisa ngapa-ngapain. Lah itu bisa dilihat dari saat ini. Kalau Anda saat ini sudah mulai semangat, kalau bahasanya khidmah di umat Muhammad. Jadi ciri orang yang bakal bisa berjuang nanti adalah di saat dia masih menuntut ilmu, senang khidmah kepada umat Rasulullah. Ini kan umat Nabi Muhammad semuanya. Jadi kalau di masa belajarnya itu senang khidmah kepada sahabatnya, kepada adik kelasnya, mendidik, membangun, mengajari, itu adalah ciri orang itu nanti bisa digedekan. Bisa dibesarkan. Karena sudah jiwanya mendidik orang, sudah tumbuh, sudah mulai subur di saat dia menuntut ilmu. Makanya jangan main perintah, jangan malas-malasan. Kadang-kadang hanya pengen pintar sendiri. Setiap didatangi oleh teman, ntar dulu masih mau hafalan. Ntar dulu masih ini. Gak pernah mau nolong orangnya. Coba angkat tangan yang bisa gitu. Tidak bakal, tidak begitu caranya. Ilmu itu ada namanya ilmu laduni. Itu bukan ilmu yang bukan keturunan. Karena bapaknya kiai langsung anaknya laduni. Gak ada itu. Ilmu laduni itu karena kita semangat ngajar orang, baru Allah beri kepada kita. Sedikit, sekecil apapun ilmu yang kita dapat, kemudian kok temannya butuh tolong, itu biasakan budaya di pondok seperti itu. Kalau lihat anak baru, jangan didekati karena wah kuenya masih banyak nih, jajannya masih banyak. Nah ini, Akan tapi tolong anak baru yang dia perlu bantuan dari kita ajari, itu tanda bahwasanya Anda benar-benar akan jadi juru dakwah. Saat ini waktunya, jangan nunggu nanti. Jangan nunggu pulang, betul itu. Jangan nunggu jadi alumni. Jangan nunggu hari Jumat gitu. Dari nunggu tidak ada, nunggu momen-momen itu. Saat ini aku harus berdakwah. Pulang ke rumah liburan, saat itu berdakwah, memulai dakwah bilhal, beri contoh yang baik. Kemudian setelah itu berucap yang baik. Ada metode-metode dakwah yang sudah kami sampaikan sebelum Ramadan itu. Kemudian prinsip yang kedua, ini yang pertama, jangan nunggu nanti. Jadi mulai saat ini menjadilah juru dakwah biasa. Sampai subhanallah, mereka yang biasanya membid'ahkan orang, mengkafirkan orang itu, ternyata mereka punya sistem halakoh kecil-kecil. Ada halakoh gede, berguru dengan syekh besarnya. Setelah itu mungkin membuat halakoh kecil. Mereka mengajar yang belum tahu, terus sampai ke bawah. Jadi mereka itu dibangun jiwa ngajar orang, mendidik orang, membangun orang. Mana kita? Hanya sibuk ngafalin alfiyah tok, kan begitu akhirnya. Akhirnya hafal hebat, tapi gak pernah punya jiwa. Ini sudah alfal, alhamdulillah, alfiyah apal, zubat apal, Masya Allah. Tinggal bagaimana kita menumbuhkan jiwa. Dan berjanjilah Anda semuanya karena Allah, dan yakini ini bukan guyonan. Berjanjilah nanti disampai di kamar, dikotakkan, kita ingin
mendidik atau berdakwah untuk orang yang ada di kamar kita. Relalah untuk membantu mereka, membimbing, dan itu ilmu laduni yang sesungguhnya. Biarpun jurumiyah lagi, sekarang sudah alfiyah, ada anak baru masuk belajar jurumiyah, telataini jurumiyah. Anda semakin fasih menjelaskan, itu juga ilmu baru. Di saat kita ingin berdakwah di masyarakat, itu Anda punya kebiasaan sudah untuk berbicara dan menjelaskan ke orang. Di samping barokah yang akan diberikan oleh Allah kepada kita gara-gara kita menolong orang, dan janji dari Nabi, wallahu fi aunil abdi ma dammal abdu fi auni akhihi. Allah akan berikan pertolongan seorang hamba. Allah akan menolongmu jika engkau menolong orang lain. Allah. Itu laduni itu begitu, bukan laduni itu pakai puasa 40 hari langsung laduni. Laduni itu athar istiqomah, buah daripada istiqomah. Prinsip yang kedua adalah, kemarin sudah kami sampaikan, ini ulasan saja. Pandanglah orang lain dengan mata kasih. Wahai juru dakwah, jangan memandang orang lain dengan mata merendahkan. Mata kasih kok di Allah, dia sudah 10 tahun tapi kok nggak bisa-bisa. Cobalah, aku akan bantu dia, ajari. Jangan goblok 10 tahun, nggak bisa apa-apa. Dan juga mbah, semanggilnya mbah, ada di pondok panggilnya mbah kan? Dimbahkan mbak ini, ngolok merendahkan, awas. Termasuk di luar, memandang orang dengan mata kasih. Mata kasih itu, kalau kita memandang orang dengan mata kasih, itu akan memancar di hati kita tuh rahmat. Memandang orang dengan mata kasih termasuk, mohon maaf, kalau kita melihat pelacur, kalau melihat pemabuk, atau melihat penjudi, lihat, pandanglah mereka dengan mata kasih. Awas, jangan memandang mereka dengan mata merendahkan, karena bisa saja Allah rubah, dia di posisi kita, kita di posisi dia. Sebab belum final, belum sakaratul maut, masih mungkin berubah. Jangan merendahkan siapapun, tapi ingat, pandanglah mereka dengan mata kasih. Kadang kita guyonan, mohon maaf, kami sering mengingatkan guyonan. Santri mentang-mentang sudah ahli surga kayaknya. Jadi kalau ngeliat orang lain, kasihan, preman. Kasihan, karena sudah ustadz, kasihan. Kasihannya bukan kasihan sungguh, kasihan ngecek. Kita perlu kasihan yang dibarengi dengan terenyuh di dalam hati. Kemudian kita menengadah ke tangan, ya Allah itu kok preman, ya Allah jarang sholat, ya Allah satu sholat yang ditinggalkan bisa menjadi sebab masuk neraka. Kami mohon ya Allah berikan kesadaran dia, ya Allah berikan kesadaran, ya Allah ampuni dia, Allah. Bukan merendahkan. Mungkin ada seorang wanita yang, mohon maaf, jual diri, yang sering kami sampaikan juga, pelacur. Kadang kita guyonan dengan mereka. Mobil diberhentikan. Pernah kita suatu ketika dengan rombongan, ya rombongan santri. Tiba-tiba lewat sebuah terminal Pak alun-alun waktu itu. Kami tidak sadar, kami setengah tidur begitu, tiba-tiba berhenti. Kenapa berhenti? Ada perempuan jalan lagi, berhenti, perempuan datang lagi jalan. Siapa? Rupanya sambil ketawa-ketawa dalam mobil, pelacur. Astagfirullahaladzim, ya akhi. Haram seperti ini. Mana terenyuh kita? Mestinya kita melihat dia mulai tadi sudah menangis karena dia akan selalu melakukan zina. Kenapa kok malah jadi guyonan sekarang ini? Ayo. Mana terenyuh kita? Mana hatinya Rasulullah? Mana hati juru dakwah itu? Guyonan malah, Masya Allah. Tidak boleh seperti ini. Ini kenyataan, dan mungkin yang lainnya juga ada seperti itu. Jadi guyonan, pelacur di pinggir jalan, dia terjerumus. Dia akan selalu melakukan zina, satu zina kehinaan. Lah kok malah kita guyoni mobil direm, dia ngejar dekat, direm jalan lagi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mana ini roh iman ini? Ini kenyataan, dan ini harus paham. Kita pernah, kalau pernah begitu, tobat. Karena itu merendahkan, menghinakan, seolah-olah dia pasti masuk neraka. Masya Allah. Pandanglah mereka dengan mata kasih. Kita doakan dia. Kita doakan dia. Memohon kepada Allah, untung-untung bisa menitikkan air mata, hebat, itu hati yang hidup. Seperti halnya kalau kita melihat orang terjatuh, ketabrak mobil, pecah kepalanya, bersimbah darah, mungkin kita terenyuh, merasa kasihan. Itu loh hati yang hidup. Sementara kalau orang berzina itu terjerumus ke dalam neraka, lah kok kita belum kasihan? Mana iman kita? Kalau orang tertabrak mobil, kepalanya pecah, bisa saja dia masuk surga karena dia mau ngaji, tabrakan. Allah. Tapi orang yang mau berzina ini, dia akan terjerumus dalam kehinaan. Lah kok kita masih bisa menertawakan dia itu? Mana hatinya ahli iman santri yang mondok lama? Ini harus direnungin ya, semacam ini. Jangan sampai kita merendahkan, memandang orang lain dengan mata merendahkan, itu bukan matanya Rasulullah. Dan menjadi sebab dicabutnya hidayah seperti yang pernah kami ceritakan. Orang di atas gunung, ahli ibadah di atas gunung, ternyata merendahkan preman yang mau menuju padanya.
Orang alim di atas gunung, sampai mandung memayunginya. Kebetulan saat itu kehabisan bekal sehingga harus turun ke bawah. Yang di bawah preman pasar, orang yang nggak benar, segala kejahatan dilakukan. Tiba-tiba tergerak hatinya untuk pergi ke tempatnya sang kiai. Jalannya jalan setapak. Mau tidak mau mereka berpapasan di jalan setapak. Rupanya sang preman itu biarpun preman ternyata diam-diam di dalam hatinya ada kekaguman kepada ulama. Hormat ke ulama. Kami sampaikan kepada para preman ini kalau ketemu preman, kabar gembira untuk preman, dengar cerita ini wahai preman. Rupanya sang preman itu diam-diam di dalam hatinya, ternyata memang begitu. Kami tidak pernah menemukan masalah dimanapun. Kalau kita ketemu orang di jalan, kalau kita pakai kopiah putih, assalamualaikum dengan preman, gak pernah mereka jahil ke kita. Tapi kalau kita gaya kebelinti itu, lihat preman masa seneng ini musuh. Coba kita sopan dengan preman. Dan ini, maka kita sering ketemu preman, ada orang menggigit jalan, ada botolnya ini, langsung assalamualaikum. Mohon maaf, tempatnya ini mana? Oh ya. Ngasih tahu karena kita pakai kopiah, santri, ya kan. Tapi lo gaya kita pakai alat, diajak berantem sama dia. Artinya hati kecilnya dia pengen bener, dia hormat kepada orang yang katanya ahli iman. Dia ngerti iman sebetulnya. Di balik kalbunya ada iman, ada hati. Lah preman itu ternyata naik ke atas gunung. Ingin mencari sang kiai. Tujuannya adalah minta doa atau minta petuah. Sang kiai turun ke bawah mau belanja karena bahan makanannya sudah habis. Berpapasan ketemu di jalan setapak. Ternyata di saat seperti itu sang preman gemeteran ketakutan. Astagfirullahaladzim. Nasib bener saya ini kok orang jelek-jelek bener. Mau ketemu kiai ya kok pas kiai turun. Husnudzon masih. Kok pas kiai turun berarti kayaknya kiai itu dijaga oleh Allah, nggak boleh ketemu orang kotor kayak saya. Duduk di jalan setapak dia, minggir dan tidak bisa bertutur sepatah kata pun sambil memberikan isyarat kepada sang kiai, monggo kiai. Kiai melihat sang preman sudah, ini sih orang jahat yang ada di pasar tuh mau kemana dia? Apalagi waktu premannya mengatakan mangga, monggo silahkan itu langsung sang kiai lebih bangga lagi. Memang pantas aku kamu gitu kan. Lewati begitu saja dilangkai sang preman. Setelah sang preman dilangkai, sang preman melihat sang kiai dengan mata kagum. Kiai hilang dari pandangannya, tapi tidak hilang dari hatinya. Terus apa yang disabdakan Nabi, lihat. Seorang kiai yang katanya ahli ibadah, mendung pun kalau dia berjalan memayunginya. Ternyata gara-gara merendahkan sang preman, mulai hari itu dicabut hidayahnya oleh Allah. Sementara sang preman, lihat, karena ada kecintaan kepada ulama, lah ini kunci. Kecintaan kepada ulama, gara-gara itu Allah berikan hidayah, sehingga dibalik posisinya. Sang preman menjadi seorang yang soleh, dan sang orang soleh karena merendahkan orang lain, menjadi dihinakan oleh Allah. Maka hati-hati, jangan memandang orang lain dengan mata merendahkan. Mungkin dia anaknya, anggap saja. Anaknya siapa saja, mungkin bapaknya pemabuk, penjudi, ibunya pezina, dan sebagainya. Tapi kalau sudah datang ke tempat mulia, dia akan mulia, insya Allah. Jangan merendahkan, pandanglah orang lain dengan mata kasih. Kemudian yang tiga adalah pandanglah orang lain untuk lahan cari pahala. Ingat kemarin, ini sudah syarahnya panjang, kemarin sudah sampai 2 jam lebih. Pandanglah orang lain sebagai lahan cari pahala. Artinya membangun keyakinan di hati kita bahwa kita perlu pahala, imbalan dari Allah, bukan imbalan dari manusia ini. Lalu kita mengajak orang tersebut karena Allah. Ini kunci. Yang akan merusak adalah jika kita melihat manusia, orang lain bukan lahan cari pahala, tapi berubah mata kita memandang mereka sebagai lahan cari duit, musibah. Jika nanti gede-gedean jamaah, dihitung setiap jamaah nanti bisa beli fotokopi saya, fotokopi doa, zikir, macam-macam. Wah ini lumayan. Fotokopi harganya 100, dijual 10.000. Karena sudah saya bacakan wirid semalam tuh. Dikasih minyak wangi sedikit, ada wangi-wangiannya itu. 10.000 kali 1.000 berapa itu? 10 juta, lumayan ini. 1.000, 10.000, 10 juta. Kalau tidak beli hati-hati, tidak selamat nanti. Wah ngancam lagi macam-macam. Itu karena apa? Umat dijadikan lahan cari uang. Termasuk aib akhirnya. Kalau diundang pengajian yang dilirik, kapan amplop akan dikeluarkan. Mestinya kalau kita berdakwah, kalau bisa kita bantu. Dan kalau Anda bercita-cita semacam itu pasti bisa. Jangan mengatakan mustahil, gak bisa, onda. Yang menjadikan kita hidup Allah, memberi rezeki adalah Allah. Jadi pokoknya hati kita, kalau ada orang nerima amplop, nerima hadiah dari orang, bukan satu aib, bukan celah, bukan satu yang terlarang karena orang itu memberi. Yang penting jangan sampai mata kita itu ada tamak melihat untuk menanti itu semuanya.
Sampai kadang kita bicara dengan para ustadz jujur, kadang-kadang nggak sabar ustadz ya, sehingga pengen segera ngeliat amplopnya masuk, pura-pura masuk kamar mandi, dilihat berapa. Ternyata kurang, wah ini nggak menghargai saya. Musibah. Jadi kita datang ke rumahnya orang ngaji hanya pengen cari uang. Itu musibah besar karena memandang orang lain bukan lahan cari pahala tapi lahan cari duit. Sampai nanti kalau punya pondok pun bahaya itu. Akhirnya anak santrinya dijadikan lahan cari duit, akhirnya Pak Bunyainya dikit-dikit jualan kerudung. Murah nggak apa-apa, dipinjam dulu boleh. Katanya dipinjam dulu. Baru diberikan, besok sudah ditagih. Santri tagih kan nggak enak. Apalagi duitnya Bunyai lo, nggak barokah lo ya. Besok ada kerudung baru lagi, nggak enak nggak beli. Katanya satu kelas wajib beli, macam-macam. Ini lahan cari duit, macam-macam modelnya. Jangan dijadikan jamaah umat lahan cari uang, tapi ingat lahan untuk cari pahala. Kalau kita sadar bahwasanya umat ini adalah lahan cari pahala, lihat semangat kita dalam berdakwah, semangat yang tidak pernah terputus dan tidak nunggu nanti pulang. Sampai sekarang pun kita masih mondok sadar, ini anak baru yang baru mondok belum kerasan, lahan pahala buatku, akan aku ajari. Aku jadikan dia kerasan, aku hibur, aku temani, aku ajar. Karena dia ngerti itu pahala bagiku. Jadi jangan dianggap ibadah hanya sujud rukuk saja. Ternyata menolong orang lain adalah juga pahala. Ini pemahaman harus. Dan na'udzubillah. Barang siapa yang mencari uang, mencari ilmu untuk cari harta, dia tidak akan mendapatkan, tidak akan mencumbu surga. Hadis Abu Dawud kemarin, man ta'alama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi la yata'alamu illa liyusiba bihi 'ardan minad dunya lam yajid 'arfal jannati. Barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya karena Allah, tapi bayangannya dengan ilmunya nanti untuk cari dunia, dia tidak akan mencium bau surga. Tidak akan mencium bau surga Allah. Ayo kita benah diri semuanya. Ya. Pandanglah orang lain sebagai lahan cari pahala. Dan kalau sudah jamaah itu jadi lahan cari duit, atau santri lahan cari duit, itu masalahnya banyak. Nanti bisa rebut dengan saudaranya sendiri. Ini kiai sepuh meninggal, anaknya 2, santrinya 500, itu dibagi 2, lebih 5 saja dihitung karena ngekoskan sama bayaran kos-kosan. Jangan dianggap sepele ini, ada ini. Kita bercerita di beberapa tempat ada, memang begitu ya. Iya begitu, rebutan, sumurnya ditutup. Sumurnya kan di anak kiai yang satu, rupanya kiai yang satu tuh muridnya tambah gede. Akhirnya ditutup sumurnya biar nggak punya air. Ini kan sampai derajat begitu, kayak orang kafir saja. Jangan dianggap tidak ada. Ada rebutan itu, rebutan makom bapaknya itu. Karena apa? Umat ini dianggap lahan cari uang, bukan lahan cari pahala. Kemudian yang terakhir koreksi diri, yang keempat ya. Koreksi diri itu penting. Nabi sendiri koreksi. Pernah suatu ketika Nabi di medan laga, saat Nabi SAW selesai peperangan, Nabi memilah ini mayatnya orang kafir, ini mayatnya orang Islam, mayatnya orang kafir, mayatnya orang Islam. Lalu Nabi terhenti kepada satu mayat. Dibolak-balik, Nabi ingat wajahnya. Tapi enggak ingat namanya. Sering kita ngelihat wajahnya orang ingat. Saya pernah ketemu dia, cuman saya lupa namanya. Nabi pun demikian. Di saat melihat mayat yang Nabi ingat wajahnya, tapi Nabi tidak ingat siapa namanya. Dipanggil para sahabat Nabi. Hai sahabatku, aku mau tanya ini siapa ini sahabatku yang namanya siapa ini? Para sahabat Nabi pada datang dan ngurumuni. Ya Rasulullah, setelah dibalik mukanya. Ya Rasulullah, ini bukan sahabatmu. Siapa dia? Ini adalah orang yang setiap kali memukulimu, menunggumu di sana, yang selalu menyakitimu ya Rasulullah. Dia menguntitmu, ingin membunuhmu. Rasulullah baru sadar, oh iya, subhanallah. Rupanya ini adalah orang yang selalu hadir di majelisnya Nabi, cuman ternyata hanya mengintai akan menyakiti Nabi. Kalau Nabi keluar, dia keluar duluan, nyekat Nabi dan melempar Nabi. Setelah itu apa? Nabi SAW tiba-tiba menitikkan air mata. Nah ini, hebatnya Nabi apa? Itulah hati yang bersih itu, ingat orangnya, nggak ingat kejahatannya. Hebat kita itu. Kalau kita bisa seperti itu, mah itu wali. Ingat orangnya tapi nggak ingat kejahatannya. Kadang kita ingat kejahatannya. Ada kiai ini, saya beri contoh ini. Kiai gara-gara sama jamaahnya nggak dihormati, lupa taruh di depan pintu. Itu ingat, itu yang 10 tahun yang lalu ngundang saya taruh di depan pintu ya. Nggak menghormati saya, nggak menghargai kiai. Nabi disakiti, dipukuli, lupa pukulannya, tapi masih ingat wajahnya.
Sudahlah, jangan dendam kepada umat jamaah. Mereka orang awam yang gak ngerti ilmu. Wajar kalau ngomong kasar sama kita. Apalagi kalau Anda sudah menjadi kiai gede, kadang-kadang mudah tersinggung karena kesombongan kita. Gak menghargai saya. Saya itu kiai. Saya ini ustadz gede, masa taruh seperti ini. Gak layak seperti saya ini. Allah. Kenapa miara kesombongan ini? Ternyata Nabi tidak ingat kejahatannya, tapi ingat wajahnya. Setelah itu Nabi menitikkan air mata. Setelah Nabi menitikkan air mata, para sahabat tambah bingung. Ya Rasulullah, kenapa engkau menitikkan air mata itu? Musuhmu sudah mati, mestinya akan bersyukur. Nabi bersabda, aku menitikkan air mata karena diriku. Kenapa orang itu kok belum bisa sadar? Padahal setiap hari dia mendengar ceramahku. Dan dia dengar omonganku. Dia lihat perilakuku, apakah ada omonganku yang nyinggung perasaannya, atau ada kalimatku yang tidak indah, atau perilakuku yang tidak menyenangkannya, sampai kok dia nggak bisa sadar. Loh, koreksi, padahal Nabi nggak ada salahnya. Artinya ini kaidah. Kalau kita melihat umat kok belum berubah, itu jangan disalahkan mereka, salahkan metode kita mungkin yang salah. Ceramahnya monoton gitu-gitu tok, sampai jamaah ngantuk semuanya. Nggak ada ide-ide baru, atau mungkin perilaku kita kurang baik. Salahkan kita kalau ada orang belum benar. Jangan langsung ditunjuk dasar kepala batu. Kadang bawa suku, dasar Madura, dasar Sunda, dasar Batak, dasar Jawa. Pakai dasar-dasaran. Bagaimana Ustadz seperti itu? Jadi kalau ada orang belum sadar, koreksi. Kenapa kok belum bisa sadar? Strategiku mungkin kurang, caraku mungkin kurang. Ini kunci, justru menjadikan kualitas dakwah kita itu semakin mengena nanti. Apa yang menjadikan dia itu kok seperti itu, kok tidak sadar-sadar tobat-tobat? Jangan malah menyalahkan mereka, dasar kepala batu. Sudah masyhur dari mbah-mbah kita dulu pun juga nggak sadar. Bahkan boleh berhujah, zaman Nabi saja ada orang nggak sadar kok, apalagi zaman kita loh, nyerah kita. Nggak begitu. Kita terus membuat ide-ide baru bagaimana dakwah kita, koreksi diri. Barangkali akhlak kita belum bisa baik, belum baik. Mungkin kita belum menjadi contoh untuk dia. Sehingga dia pun belum bisa mendengar omongan kita. Ini hal yang harus kita pahamkan dalam prinsip dakwah. Kemudian ada kendala dakwah tadi yang kami sampaikan. Kendala dakwah ada dua umumnya. Tolong dipegangi, tidak boleh ada pada kita. Yang pertama adalah tawaduk yang tidak pada tempatnya. Tawaduk yang salah. Tawaduk yang tidak pada tempatnya. Jadi kalau Anda pulang, Anda berkiprah. Jangan nunggu kiai sepuh meninggal. Mumpung ada kiai sepuh akan membimbing kita. Jadi langsung maju, berkiprah, berdakwah, berjuang. Langsung, jangan nunggu keburu ilmu hilang nanti. Kalau ternyata ada kiai sepuhnya punya pesakit suka mentung. Ada kan di kampung kiai sepuhnya suka mentung, nggak seneng ada kiai baru kan? Nah itu ya jangan di situ, bumi Allah masih luas. Kenapa kita harus ribut dengan beliau? Anda tidak maju, nanti pindah, hijrah. Sunatul Anbiya, ulama, hijrah. Jangan ribut dengan kiai sepuh di kampung kita. Doain mati juga salah, ribut juga salah. Ayo. Apakah nunggu ilmu kita? Tak taunya kiainya panjang umur. Waduh. Jadi kalau ternyata masuk kampung kita, di negeri kita kok ternyata belum bisa berkiprah karena dihalangi oleh mereka, kita berjuang di tempat lain. Penyakit yang pertama tawadhu yang tidak pada tempatnya. Yang kedua, kalau ada orang mau nongol, dipendung. Artinya apa? Anda jangan tawadhu yang tidak pada tempatnya. Tawaduk yang pada tempatnya dengan kiai sepuh cium tangan wajar, hormat, dengar omongannya wajar. Yang kedua adalah ada orang mau maju dipendung, orang nongol dipendung lah ini. Hasud. Yang penting jangan ada hasud di dalam hatimu dan berprinsiplah mulai detik ini saat ini jadilah Anda orang-orang yang bisa memberi motivasi orang lain untuk maju biar selamat dari penyakit ini. Jadi pengenlah engkau siapapun yang bergabung dengan Anda akan maju. Beri motivasi. Boleh bersaing tapi beri dia adalah senjata. Sehingga saingan kita yang persaingan yang positif, yang membawa kemanfaatan. Jadi jangan sampai kita itu punya kepikiran jangan di kampung ini yang boleh jadi ulama hanya saya saja. Biar bodoh dia, biar goblok. Nggak boleh begitu. Biar mereka alim. Kalau perlu berkeinginanlah Anda kalau punya murid lebih alim dari kita. Teman kita lebih hebat dari kita nggak apa-apa. Jadi kita support. Kita beri bantuan, ayo maju, dakwah di sini, ayo di sana. Itu kita punya sound pakai, kita punya ini pakai, ayo bismillah, yang penting dakwah. Itu adalah hati yang dididik oleh Nabi SAW. Kemudian setelah itu
penyusunan materi juga sudah jelas. Ada penyusunan materi sendiri, ada. Insya Allah ada materi khusus supaya tidak jenuh pada ini. Penyusunan materi insya Allah muqaddimah di pertemuan esok. Hanya sekarang sedikit kita masuk pembahasan tadi ditanyakan, mana pembahasan 12 masalah itu. Kita punya pembahasan masalah di saat kita berurusan dengan orang-orang yang akidahnya beda. Kalau sifat 20 dengan seluk-beluknya itu adalah tarikh sejarah akidah. Sudah jelas dan sudah tuntas. Orang Mu'tazilah pun sudah jarang ada. Sekarang fitnah akidah saat ini bukan urusan dengan Mu'tazilah. Urusan takfirin, orang dikit-dikit mengkafirkan, membid'ahkan. Itu adalah tantangan. Kalau seandainya Abul Hasan Al-Asy'ari hidup saat ini, tentu yang dibahas adalah masalah ini. Karena apa? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari membahas masalah sifat-sifat. Karena ada perseteruan antara Mu'tazilah dengan Ahli Sunnah. Dan agar umat ini tidak sesat, maka muncullah dialog-dialog khusus antara Mu'tazilah dengan Ahli Sunnah. Mu'tazilah Ahli Sunnah, Mu'tazilah Ahli Sunnah. Sehingga dibukukan dalam buku-buku kita. Dialog panjang tentang kalamullah, dialog panjang tentang sifat-sifat qudrah, iradat, ilmu, hayat itu. Itu adalah antara Ahli Sunnah dengan Mu'tazilah. Dibahas saat itu dan sudah tuntas. Itu tetap wajib kita pelajari. Harus kita mengerti. Alhamdulillah mulai dari kita belajar Aqidatul Awam, kemudian ke Kifayatul Awam, kemudian ke Jawharatul Tauhidnya dan seterusnya. Itu akidah yang benar. Sudah, jangan khawatir. Cuman sekarang kita kadang menghadapi problem saat ini, kita kaku. Baik. Jadi pembahasan, jadi santri harus fasih tentang beberapa masalah ini. Paling tidak ada 12 masalah. Tentang tawassul, tentang saat ini yang berdebatkan maulid, segala macam itu. Ihda'u thawab alias tahlil. Itu harus fasih bahasanya. Kalau kita tidak fasih, itu senjata makan tuan. Malah merendahkan kita punya golongan dan akidah. Sehingga jangan tanggung. Harus belajar, maka belajar khusus. Dan ini ada materi khusus kurikulum dan sudah ditulis. Cuman kami mencoba membiasakan bagaimana agar tidak biasa dengan istilah tulis dulu. Ini nanti insya Allah akan dibagikan setelah ini di copy atau bagaimana nanti. Di saat belajar coba terlepas dari namanya buku, mencoba mencatat sendiri. Banyak orang ditanya tawassul itu bingung, tawassul itu apa? Bahkan kadang kita mendengar ceramah sederhana, tawassul itu yang jadikan para wali itu perantara. Terus kadang membuat contoh. Kalau ke presiden itu kan langsung kan susah. Tapi kalau nanti lewat menterinya, orang dekatnya kan gampang. Ya tawassul itu begitu. Nah ini kan salah. Kita tidak begitu. Tawassul tidak seperti itu. Jadi mendefinisikan tawassul itu sendiri harus jelas. Kita nggak seperti itu. Cuman kita sering dengar gampangin dipikir. Memang bagi orang kita yang sudah tawassul nggak ada masalah. Tapi bagi orang yang anti tawassul, lihat. Kenapa seperti itu? Iya kalau ke presiden kita susah. Kan Allah bukan presiden. Kita langsung bisa ngadep kepada Allah. Ngapain harus pakai perantara? Kan begitu. Ini harus ada jelas. Kita sering begitu. Urusan tahlil pun kadang omongan kita juga omongan provokasi. Tidak omongan ilmu. Jadi kita harus ilmiah. Yang bagi orang yang bersama kita pun juga segera paham. Orang yang tidak setuju pun dia ngerti. Sekarang coba tanyakan. Tawassul itu apa sih? Apa? Ini gitu. Nah, kadang orang ya tawassul itu pokoknya kita berkati Nabi, berkat Nabi. Pokoknya begitu. Enggak pakai pokoknya, harus jelas. Jadi ini contoh saja ringan. Tawassul itu ada 2. Yang pertama, tawassul bid-du'a. Yang kedua, ad-du'a bit-tawassul. Nah, ini membedakan 2 ini tolong. Ini paling penting. Kalau tidak bisa membedakan salah. Tawassul bid-du'a dan du'a bit-tawassul. Dan mungkin tidak pernah coba dilihat dalam buku pembahasan, tidak. Karena apa? Disederhanakan oleh para ulama. Tapi kita harus detail, itu harus bisa membedakan. Dari mana pembedaan ini kita buat? Dari tuduhan mereka. Tuduhan mereka mengatakan kalau minta doa itu kepada orang mati nggak boleh, kan gitu. Minta doa ke orang mati. Lah dia telah salah. Sebab tawassul yang selama ini dilakukan umat ini bukan tawassul yang itu. Yang dikatakan oleh mereka Wahabi itu adalah tawassul bid-du'a. Tawassul bid-du'a itu begini. Kita datang kepada orang alim, tolong doakan saya. Tawassul bid-du'a. Tawassul bid-du'a adalah datang kepada orang soleh untuk mendoakan kita. Itu tawassul bid-du'a. Makanya muncul mereka yang kalau tawassul itu harus pada orang hidup. Sehingga kalau Nabi Muhammad mati nggak boleh. Kadang-kadang kritikan mereka begitu. Karena kita tidak bisa membedakan antara tawassul bid-du'a dan doa bid-tawassul. Kalau tawassul bid-du'a, kita datang kepada siapapun, tolong doakan saya.
Doa kepada Allah bisa atau tidak kita? Bisa. Tapi kalau minta doa boleh atau tidak? Boleh, disepakati. Nabi yang sudah pasti dikabul doanya, dengar Sayyidina Umar mau haji, Nabi tawasul bid-du'a. Datang kepada Sayyidina Umar dan berkata, "Ya ukhayya asyrikni fi du'aik." Wahai saudaraku tercinta, doakan aku. Ini tawasul bid-du'a. Jadi beda, ini harus bedakan. Kalau kita kepleset di sini salah. Dan mungkin ada barangkali yang mendengar istilah ini baru sekarang, kan begitu. Ada istilah pembedaan ini. Ini harus, karena apa? Untuk kita menjalankan dialog dengan mereka itu. Lah doa bitawassul, lah ini loh yang kita lakukan. Memohon kepada Allah. Lah itu apa? Ini ada bahasa Arabnya sebetulnya, nanti para santri boleh ngambil bahasa Arabnya. Cuman ini akan kita perluas karena ini nanti CD juga akan disebar. Kalau doa bitawassul, memohon kepada Allah dengan membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Dan ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa bitawassul, doa pakai tawasul, bukan tawasul dengan doa, beda. Jelas ya? Ini harus gamblang. Lah kalau gini nggak gamblang berarti ini ngantuan. Kebanyakan makan, ngeliwat sehari 4 kali. Jadi harus dibedakan benar ini. Tawasul bid-du'a dengan doa bitawassul. Keluar dari majelis punya gambaran pasti, jelas. Kalau doa bitawassul, memohon kepada Allah, membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Baik, kita balik kepada ad-doa, at-tawassul bid-du'a. Tawassul dengan doa itu haruskah kepada orang yang meninggal, orang yang hidup atau orang yang mati? Nah ini, di sini masuk akal kritikan mereka bahwasanya minta doa kepada orang mati nggak benar, kritikan mereka. Minta doa kepada Nabi setelah Nabi meninggal, kritikan mereka. Ya nggak boleh mau minta doa kepada Nabi kalau sudah meninggal. Padahal apakah benar kita minta doa kepada Nabi setelah Nabi meninggal tidak boleh? Tanyakan kepada Ibnu Katsir, yang Ibnu Katsir adalah muridnya Ibnu Taimiyah. Di saat Ibnu Katsir mensyarahi wala annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullah tawwabar rahima. Itu dikisahkan di situ, ada seorang badui datang ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada di sini semua. Datang ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia datang kepada Nabi, dia minta kepada Nabi untuk didoakan kepada Allah. Minta kepada Nabi untuk didoakan kepada Allah. Jadi bukan dia doa sendiri tapi minta kepada Nabi. Sementara Nabi sudah meninggal. Ibnu Katsir menetapkan kisah ini, kisahnya seorang minta. Sampai katanya mustasfi'an bika. Khitabnya kepada Nabi SAW. Ngadi dia berak ngobrol nih. Wa qad ji'tuka mustaghfiran. Aku datang kepadamu ya Rasulullah. Dengan minta ampun kepada Allah, ngambil syafaat darimu ya Rasulullah. Ngobrol dengan Nabi seolah-olah. Dan Ibnu Katsir tidak pernah mengatakan itu adalah bid'ah. Ini tawasul bid-du'a loh ya, ini lain loh ya. Masalah tawasul bid-du'a, bukan tawasul ad-du'a bitawasul, ini lain nih. Tawasul bid-du'a sendiri ternyata seandainya kepada Nabi setelah meninggal pun tidak dilarang oleh para ulama. Dan Ibnu Katsir bukan kepleset waktu memasukkan masalah ini. Kalau pengen membid'ahkan, bid'ahkan Ibnu Katsir. Katakan kepada mereka, Ibnu Katsir adalah salah satu murid terbesarnya Ibnu Taimiyah. Cuman Ibnu Katsir adalah Syafi'i dan banyak pemahamannya yang tidak sesuai dengan Ibnu Taimiyah. Dan membuktikan bahwa Ibnu Katsir tidak kepleset disebutkan dalam kitab Bidayah dan Nihayah, kisah yang sama bahkan lebih. Kisah selanjutnya ada orang yang datang ke Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, istasqi li ummatika fa innahum halaku." Ya Rasulullah, mintakan hujan kepada Tuhanmu Allah, umat pada hancur. Itu setelah jauh-jauh Nabi meninggal. Dan diabadikan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Bidayatul Hidayah. Akan kita katakan kesisip. Lah kalau kesisip kok dari masa ke masa kok kadang namanya tatsis, diselundupkan, kan ada istilah kitab diselundupkan, pemikiran diselundupkan. Lah kalau diselundupkan dari masa ke masa itu ada itu dan tidak ada yang kritisi. Artinya Ibnu Katsir sendiri punya keyakinan bahwasanya datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah." Itu pun juga tidak dilarang. Bahkan juga ada riwayat sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang serupa seperti itu. Bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, bahwasanya hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku lebih bagus bagimu, matiku pun bagus bagimu. Fa idza ana mittu kanat wafati khairun lakum. Kalau aku mati, kematianku lebih bagus bagimu.
Tu'radu alayya a'malukum, disodorkan kepadaku amalmu semuanya. Fa in ra'aitu khairan, kalau aku melihat kebaikan, hamidullah, aku menyanjung Allah, terima kasih pada Allah. Wa in ra'aitu ghaira dzalik, kalau aku melihat yang tidak baik, istaghfartullaha lakum, aku memohon ampun kepada Allah untukmu. Lah Nabi doakan kita istighfar. Ini adalah riwayat. Kalau anggap saja sudahlah, anggap saja minta doa kepada Nabi enggak boleh, ini urusan tawassul bidu'a, kita pinggirin. Permasalahan kita bukan tawassul bidu'a. Tawassul bidu'a, meminta doa kepada Nabi atau kepada orang soleh, jelas disepakati. Minta doa kepada orang soleh adalah boleh di saat masih hidup, jelas. Adapun masalah setelah meninggal, itu ada khilaf dalam hal ini. Tapi permasalahan kita bukan at-tawassul bidu'a, tapi doa bit-tawassul. Ini yang kita bahas. Yang selama ini dilakukan. Nah, doa dengan tawassul itu adalah ada dua. Ada cabangnya lagi. Yang pertama tawassul dengan amal soleh. Doa bitawassul. Tawassulnya bil amal as-soleh. Kita tawassul memohon kepada Allah dengan membawa amal soleh. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kisah 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Tawassul dengan amal soleh. Nah ini menunjukkan bahwasanya ini bukan tawassul bidoa, bukan. Jadi ada tawassul bentuk yang kedua adalah tawassul memohon kepada Allah, doa memohon kepada Allah bitawassul dengan tawassul. Tawassulnya dengan apa? Yang pertama dengan amal soleh. Boleh dengan amal soleh, sehingga ada seorang yang dia punya kebaikan kepada orang tuanya, lalu dia itu hadis panjang dan kami abadikan, kami tulis di kitab ini. Intinya 3 orang terperangkap dalam gua. Dan ternyata di saat di dalam gua batu tunglinding masuk menutup pintu gua sehingga menggeser pintu gua tidak bisa. Hadis Bukhari dan Muslim. Sehingga Nabi Muhammad 3 orang itu yang pertama pernah mau terjerumus dalam zina, dia sudah merindukan zina, mau terjerumus dalam zina, kemudian ditinggalkan lalu ngadu kepada Allah, ya Allah, aku masih ingat suatu ketika aku hampir terjerumus dalam zina dan kemudian aku tinggalkan itu semua karenamu, maka aku mohon pinggirkan pintu gua, batu itu digeser oleh Allah. Yang berbakti pada orang tuanya pun demikian. Jadi 3 orang punya amal soleh, ngadu kepada Allah. Doanya tetap kepada Allah membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah, namanya amal soleh. Sehingga disepakati tawassul dengan amal soleh adalah boleh. Tawassul dengan amal soleh. Ini ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Baik, itu tawassul dengan amal soleh. Dan itu bisa dikembangkan masalah ini. Jadi kalau ada orang nisfu Sya'ban kemudian berdoa, bid'ah, enak bener nih, ada bid'ah itu mingguan, ada bid'ah bulanan. Subhanallah. Kenapa mengamalkan juga boleh? Kita membuat amal soleh, baca Al-Quran, ayat apa saja. Setelah itu kita berdoa. Kita sudah punya amal soleh. Amal solehnya kita baca Yasin 6 kali atau 3 kali. Setelah itu kita berdoa. Ini tawassul dengan amal soleh. Ya Allah, aku telah membaca surat Yasin malam ini. Allah panjangkan umurku. Ini gak boleh. Siapa yang mengatakan gak boleh? Ini harus jelas bahasanya ini tawassul dengan amal soleh, disepakati. Nah, kan tidak sesuai dengan zaman Nabi. Oh, memangnya kita harus masuk gua dulu. Ini keunikan orang-orang yang bingung tuh. Tawassul dengan amal soleh itu bisa kita membuat amal. Yang nggak boleh itu menisbatkan bahasanya membaca Yasin 3 kali begini-begini dari Nabi SAW, nggak benar, salah. Nabi tidak pernah ngajari seperti itu. Cuman itu para ulama memberikan amalan kepada orang awam, baca ayat Al-Quran. Yang paling familiar, yang paling akrab dengan masyarakat kan surat Yasin. Kalau baca surat yang lainnya Al-Baqarah mungkin nggak hafal. Jadi baca surat Yasin 3 kali. Yang pertama panjang umur, yang kedua rizki, yang ketiga ini membaca Al-Quran. Setelah itu tawassul, ya Allah, kan gitu, panjangkan umurku berkat bacaan Yasin ini. Siapa yang melarang coba? Disepakati dalil hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, namanya tawassul dengan amal soleh. Baik. Kemudian yang kedua, tawassul dengan orang soleh. Ini beda dengan tawassul bidoa lain nih, doa dengan tawassul. Tawassul dengan orang soleh itu diajarkan langsung oleh Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh hadis sahih. Hadis Sayyidina Uthman ibn Hunayf, hadis yang sangat masyhur ini, hadis Sayyidina Uthman ibn Hunayf. Cuman biasanya mereka itu kalau hadis sudah nggak cocok itu direka-reka gimana, didhaifkan. Itu biasa.
Itu kerjaannya muhaddis akhir zaman yang baru meninggal beberapa tahun yang lalu. Itu kerjaannya, kalau lagi nggak cocok hadis itu direka-reka bagaimana jadi dhaif. Termasuk hadis ini mau didoifkan. Padahal yang mentaskhih hadis ini adalah muhaddis besar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban, Imam Tabrani dan Abu Nuaim. Hadis tentang Sayyidina Uthman ibn Hunayf. Ada seorang anna rajulan doriron ya, dorirul basari atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang buta datang kepada Nabi dan bertanya, minta kepada Nabi. Pertama minta kepada Nabi tawasul dengan doa. Tawasul bid doa. Ingat yang pertama? Ud'ullaha ayyu'afiyani. Ya Allah, doakan aku agar Allah menyembuhkanku. Itu namanya doa dengan tawasul dengan doa. Datang kepada Nabi untuk didoakan. Nabi membuat pilihan. In syi'ta, kalau kau mau da'autu, aku akan berdoa. Wa in syi'ta sabarta, kalau memang engkau mau, engkau bersabar. Fa huwa khairun laka, itu lebih bagus darimu. Akhirnya qala fad'uhu ya Rasulullah. Fad'uhu, mintalah, doalah kepada Allah untukku maksudnya. Minta doa, tapi ternyata Nabi mengajari yang lain. Nabi tidak mendoakan karena dalam hadis itu tidak cerita Nabi berdoa. Ternyata Nabi mengalihkan untuk dia mengambil air wudu. Fa amara ayyatawaddaa, menyuruhnya berwudu. Fa yuhsina wudu'uhu, dengan wudu yang benar. Wa yad'u bihadzal du'a, lah diajari doa. Makanya doa bitawassul. Dan doanya itu bunyinya Allahumma inni as'aluka. Bacalah doa ini. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu, wa atawajjahu ilaika binabiyika, dengan membawa Nabi Muhammad. Lah ini tawasul, ya? Doa bit tawasul, memohonnya tetap kepada Allah, tapi yang dibawa orang-orang yang dicintai oleh Allah termasuk Nabi Muhammad. Dan ini hujjah tawasul kita. Ini jangan khawatir nanti biasanya didhaifkan hadis ini. Katakan baik kalau kamu mendhaifkan hadis ini, atawajjuh ilaika binabiyika. Lihat, binabiyika itu apakah menghadap ke Nabi? Bukan. Dia wudu sholat, Nabi gak ada di hadapannya. Dia sholat, menghadap kepada Allah, ya Allah ini atawajjahu ilaika binabiyika nabi rahmati. Ya Allah, aku menghadap kepadamu ya Allah, dan aku bawa itu nabi-nabi mulia, nabi rahmati ya Allah. Sembuhkan mataku ya Allah. Jadi ini namanya ad-du'a bit tawassul. Tolong dibedakan ini. Masalah ini istilah harus benar-benar. Doa bit tawassul, mintanya kepada Allah, tapi yang dibawa adalah orang yang dicintai oleh Allah. Dan ini pendidikan dari Nabi. Kalau kita membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah, menjadi sebab doa kita mudah dikabul. Maka tawassul, doa bitawassul itu salah satu sebab dikabul doa. Macam-macam cara berdoa, di antaranya ini. Dan itu yang diamalkan oleh masyayikh kita. Lah kalau mereka mengatakan hadis ini dhaif, baik. Hadis ini kalau dhaif, ada hadis sahih di dalam bab salat istisqa. Salat istisqa hadis sahih yang meriwayatkan Imam Bukhari. Yang meriwayatkan Imam Bukhari di situ ceritanya sahabat Nabi itu berdoa kepada Allah, Allahumma. Itu minta kepada siapa sih? Itu mereka termasuk orang yang muhaddis nggak bisa menerjemahkan makna ini. Saya membaca bukunya tuh unik. Dari mana? Allahumma ini katanya apa? Minta didoakan. Allahumma ini khitabnya kepada siapa? Kepada Allah, bukan ke Rasulullah ini. Cuman kenapa? Ini sahabat Nabi datang minta doa kepada Rasulullah. Itu tawasul kepada Rasulullah. Tawasul bid-du'a. Ini bukan tawasul bid-du'a ini. Tapi kita berdoa dengan tawasul di sini. Allahumma, ngadepnya kepada Allah. Allahumma ya Allah. Kunna, dulu kami natawassalu ilaika, memohon kepadamu dengan bertawassul, membawa binabina, dengan nabimu, dengan nabi kami. Ini doanya kepada Allah, ini hadis sahih. Cuman kenapa dipelintir maknanya? Ini harus ditegaskan hadis ini. Ini bukan ceritanya kita, ya Rasulullah doain aku ya Rasulullah. Bukan, tapi kita memohon kepada Allah. Allahumma inna natawassalu, Allahumma inna kunna natawassalu binabiyina. Ya Allah, dulu kami pernah bertawassul dengan nabi kami. Fataskina, dan kau sirami kami ya Allah. Wa inna, dan saat ini kami natawassul ilaika, kami bertawassul kepadamu ya Allah. Bi ammi, membawa paman nabimu. Bi ammi nabiyika faskina, dan siramilah kami, berikan kami hujan. Coba suruh baca teksnya, memahamkan makna ini.
Ini bukan kita minta doa kepada Abbas, bukan minta doa ke Rasulullah, tapi kita berdoa kepada Allah membawa Nabi dan membawa Abbas, membawa Sayyidina Abbas. Itu dipelintir karena sudah nggak setuju. Nggak ada, ini justru malah syirik kalau Allahumma ini khitabnya kepada Rasulullah dan kalau Allahumma ini khitabnya kepada Abbas. Kalau diartikan meminta doa kepada Abbas, syirik malah kebalikannya. Yang syirik mereka, bukan kita yang syirik. Karena maknanya Allahumma ini. Jadi memohonnya kepada Allah, tapi yang dibawa siapa? Orang yang dicintai oleh Allah, Nabi Muhammad. Kemudian Abbas dibawa juga. Ini adalah hujjah doa dengan tawassul, sangat jelas. Kalau yang mengatakan ini adalah tawassul bid-doa, dia salah faham. Makanya dari awal kami jelaskan, bedakan antara tawassul dengan doa bid-tawassul. Kita tidak ngomong tentang tawassul bid-doa dengan hadis ini, bukan. Hadis ini adalah doa bit-tawassul. Doanya memohonnya kepada Allah, tawassul membawa orang-orang yang dicintai oleh Allah. Baik. Ini sudah jelas ya. Gamblang, jadi harus fasih begitu, jangan tawassul yang penting membuat perantara. Ya nggak bisa itu. Ini santri ngantuan itu. Ya ada, harus fasih begitu. Kemudian setelah itu apa? Ada pertanyaan. Ya tawassul doa dengan tawassul itu ya bolehnya hanya Nabi saja. Kalau selain Nabi mah nggak boleh. Itu mulai muncul itu. Sebetulnya dia tuh setelah mentok-tok. Nah, kelihatan bahlulnya begitu. Kadang-kadang kita repot ngobrol sama mereka itu. Karena dari masa ke masa tawassul, doa bitawassul itu disepakati boleh. Nggak pernah ada yang melarang kecuali orang abad ke-7 yang melarang itu. Dari masa ke masa itu sudah umum. Orang doa bitawassul itu sudah umum. Nggak ada yang mengingkari satu orang pun. Lah biasanya kalau sudah mulai mentok begitu mulai turun dia. Pokoknya ini orang harus masuk neraka, turun derajatnya. Maksudnya pengen nuduh kita harus ahli neraka. Ya tawassul itu kan hanya kepada Nabi Muhammad saja. Tapi itu loh yang ziarah Wali Songo itu loh. Maksudnya gitu. Baik. Siapa yang mengatakan tawassul hanya kepada Nabi? Ente dengar enggak hadis yang terakhir? Abbas itu Nabi atau bukan? Suruh jelaskan dia. Abbas Nabi atau bukan? Bukan. Artinya kalau boleh kepada Abbas karena Abbas kekasih Allah. Ini hujahnya ulama kita. Makanya tawassul itu tidak harus kepada Nabi. Orang-orang soleh yang kita anggap soleh itu adalah boleh kita bertawassul. Contohnya apa? Langsung di hadis. Ya ammi nabika. Disepakati Abbas bukanlah Nabi. Berarti tawassul dengan selain Nabi adalah boleh. Mentok lagi, jedok begitu. Lah. Tapi maksudnya itu adalah tawassul Nabi Muhammad waktu hidup. Waktu mati nggak boleh. Ini biasanya begitu. Waktu Nabi Muhammad hidup, waktu mati tidak boleh. Pertanyaan ini muncul dari dua kesalahpahaman. Yang pertama, menganggap tawassul itu yaitu minta doa tadi itu salah tadi. Jadi kalau minta doa kepada Nabi setelah meninggal nggak boleh. Padahal kita tidak bahas itu. Jadi kesalahpahaman pertanyaan itu, tawassul kepada Nabi waktu hidup, kalau mati mah nggak boleh. Dari mana mereka salah paham ini? Yaitu dianggap itu adalah tawassul dengan doa yang satu. Kalau tawassul dengan doa mungkin masuk akal. Nabi sudah meninggal kok kita minta doa, kan gitu. Biarpun sudah kita jelaskan tadi, tawassul dengan Nabi, tawassul bid-doa setelah Nabi meninggal pun masih bisa. Menurut kebanyakan ulama. Yang kedua, pemahaman mereka mengatakan begitu ini adalah pemahaman yang sangat-sangat salah. Sekarang tanyakan kepada orang itu. Ya sudah, tawassul doa bitawassul paham enggak? Tanyakan. Jangan salah paham itu, jangan terjebak ya kalau diskusi itu satu-satu. Anda paham tawassul doa bitawassul? Paham. Maksudnya apa harus tanya gitu? Ya memohon kepada Allah membawa sesuatu yang dimuliakan oleh Allah kayak Nabi. Baik. Anda katakan bahwasanya tawassul doa bitawassul itu hanya boleh kepada Nabi yang waktu hidup. Baik, dia sudah ngomong begitu. Sekarang saya mau tanya. Nabi dijadikan, kita bertawassul dengan Nabi itu karena apanya Nabi sih? Tanyakan itu. Karena apanya Nabi? Karena hidupnya Nabi atau matinya Nabi? Atau karena kemuliaan Nabi? Kalau hadis Sayyidina Utsman bin Nabiyika dengan Nabi. Kita bertawassul dengan Nabi karena apa? Itu ada seirama dengan tawassul dengan amal soleh. Karena kesolehannya Nabi. Bukan masalah hidup mati. Sekarang tanyakan kepada orang itu. Nabi waktu hidup kita bertawassul dengannya karena apanya?
Dengan kemuliaannya Nabi, karena dia adalah kekasih Allah. Baik, apakah kemuliaan Nabi setelah meninggal itu hilang? Tidak hilang. Justru yang mengatakan Nabi mulia waktu hidup, setelah meninggal hilang, itu kafir. Ente yang kafir. Satu. Atau Nabi di saat hidup bisa memberi? Apakah karena kita bertawasul dengan Nabi waktu hidup Nabi bisa memberi? Itu salah ente. Kita tidak mengatakan Nabi bisa memberi. Jadi yang membedakan antara hidup matinya Nabi itu adalah justru dia salah faham. Menganggap Nabi itu punya pangkat waktu hidup, kalau mati pangkatnya Nabi hilang. Nah, ini kan kurang ajar. Sudah dikatakan hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidup matinya Nabi itu sama. Jadi kita tawasul kepada Nabi di saat hidup, itu juga sama tawasul Nabi setelah meninggal. Sebab kita tawasul dengan Nabi adalah bukan karena kehidup dan matinya Nabi, tapi karena pangkatnya Nabi. Mereka kadang mengambil sesaat. Hadis Sayyidina Uthman bin Hunayf itu, orang tawasul kepada Nabi waktu Nabi hidup. Dan begitu. Seolah-olah begitu. Waktu Nabi hidup. Sehingga kalau bertawasul Nabi setelah Nabi hidup, Nabi meninggal tidak boleh. Nah ini tadi loh, kesalahan ini. Itu menganggap berdoa, kita bukan minta doa kepada Nabi, tapi kita memohon kepada Allah membawa orang-orang yang dicintai oleh Allah, yaitu Nabi, para wali. Dan tidak ada beda baik hidup atau mati. Maka tawasul dengan orang yang telah meninggal pun boleh, karena kita tawasul dengan bukan zat mayatnya itu, akan tapi kita tawasul dengan amal solehnya, kesolehannya itu. Jadi memohon kepada Allah membawa orang soleh wali, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Sunan ini, para kekasih kasih guru-guru kita, itu orang-orang soleh memohon kepada Allah. Jadi tawasul, doa bitawasul ini salah satu sarana untuk dikabul doa kita. Ini gambarannya. Seperti itu. Jadi harus ada rinci di dalam bahas tawasul, jangan sampai nanti gerubuk ya. Yang penting tawasul. Bisa senjata makan tuan nanti. Dan mereka memang seperti itu. Seperti keamanan, dinas keamanan nangkap motor. Sudah ada suratnya, ada SIM-nya, nanti lihat ada Nah, polisi yang nggak benar, polisi kekasih Allah juga ada kok. Ada polisi yang nakal ya. Polisi yang baik juga banyak. Ada polisi yang nakal, kalau sudah nangkep motor, sudah lengkap suratnya dicari. Lampunya, ini. Pokoknya biar kena duit. Gitu. Tapi polisi yang baik juga banyak. Sama itu. Dia itu kalau sudah mentok tuh mundur. Pokoknya pengen kamu masuk neraka, intinya gitu loh. Jadi biarpun hujah kita kayak apapun, mencari-cari celah, kelemahan. Nggak ketemu. Jadi kita harus terus rentetannya. Sampai mereka tidak bisa berhujah lagi, dan itulah yang harus kita hadirkan. Jadi harus paham itu satu masalah tawasul. Barangkali nanti ada yang mau ditanyakan. Jadi rentetannya begitu ya. Tolong dicatat begitu. Tawasul ada dua. Tawasul doa dan doa bitawasul. Doa bitawasul ada dua. Yang satu bil amal soleh, yang kedua dengan orang soleh. Orang soleh nanti makanya dibedakan, nanti saya tulis. Tawasul dengan doa boleh. Tawasul dengan amal. Tawasul ada dua. Tawasul dengan doa. Tawasul dengan amal soleh. Tawasul bidoa dan doa bitawasul. Kalau doa bitawasul ada dua. Amal soleh. Kalau orang soleh nanti tidak ada beda, hidup mati. Tidak beda di saat hidup atau mati. Rasul atau selain Rasul. Semuanya ada contohnya. Jadi ada 5 nanti. Tawasul dengan doa. Boleh. Atau doa dengan tawasul. Atau tawasul dengan Nabi saat hidup. Atau tawasul dengan Nabi setelah Nabi meninggal. Atau tawasul dengan selain Nabi waktu hidup. Atau tawasul dengan selain Nabi setelah meninggal. Itu boleh semuanya dengan hujah-hujah tadi. Wallahu a'lam bishawab.